Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma'afwata ibadihi bila ta'ifi taksisin qawlan wa amtinana wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al illa min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa illana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi ba'athahu Allahu ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa 'adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, para pecinta Allah yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, mugaberubo dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ibu-ibu yang dirahmati Allah, entah kenapa di pagi yang penuh berkah ini firasat Ustaz sepertinya ibu-ibu adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang mencintai Allah, ya, itu pasti masuk surga. Dan ciri orang yang dicintai Allah itu sih, ya, ciri orang yang dicintai Allah itu dia mencintai ilmu. Bagaimana disabdakan Nabi, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, artinya Allah jatuh cinta kepadanya. Yufaqihu fid-din, maka Allah akan merobek hatinya dan Allah akan memasukkan rasa cinta di dalam dirinya untuk mencintai daripada ilmu agama. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Maka kalau ibu bertanya, apakah Allah mencintai aku? Jawabannya, seperti apa cinta ibu kepada ilmu, seperti itulah cinta Allah kepada ibu. Paham gak maksudnya ibu? Saya cinta dengan ilmu, Pak Ustaz. Kalau cinta sama ibu, saya gak cinta sama ibu, ngapain? Berarti Allah juga gak cinta sama ibu. Saya cinta sih, tapi ya cintanya biasa-biasa aja. Allah juga biasa-biasa sama kamu. Jadi intinya ilmu feedback milik ilmu timbal balik. Kalau bahasa Ustaz itu namanya ilmu feedback yang disebut dengan ilmu timbal balik. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, insyaallah Ustaz tidak memperpanjang dan tidak memperlebar, kita akan langsung masuk pada inti kajian kita, di mana pada kajian yang akan kita lakukan hari ini, yaitu membahas tentang fikih zakat, pernak-pernik di sesi yang ketiga. Kalau boleh tahu terakhir pembahasan kita tentang apa? Poin terakhirnya. Masya Allah. Terima
terima kasih. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang tidak mau membayar zakat karena menentangnya, maka hukumnya apa kemarin itu? Kafir. Sepakat bukan sebab usul itu suka mengkafir-kafirkan orang, bukan saya, seluruh ulama sepakat. Ayo mulai kemana kau? Semua ulama. Sedangkan saya bukan ulama, saya cuma guru baru. Kan itu ulama. Kalau ini tidak paham mereka. Lawan katanya ulama, baru lah. Masih ada nggak paham. Setelah itulah sampai saya ngomong. Jadi begitu ya. Jadi ada ulama, ada ulama. Nah itu yang ngomong itu ulama. Jadi itu nggak usah bantah lagi. Nah itu maksudnya. Sedangkan yang kedua kemarin meninggalkan zakat dikarenakan tabakhulan, karena pelit, bin sokek, bin kikir, bin pentil, bin madid. Orang-orang yang begini tidak kafir tetapi fasik, pelaku daripada dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pikir itu clear. Sekarang kita akan masuk pada poin berikutnya, yaitu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ini ada dua, ya, kita bagi dua. Yang pertama syarat orangnya, yang kedua syarat hartanya. Yang pertama syarat untuk orangnya. Untuk syarat orangnya, syaratnya cuma dua, Bu. Jadi kan syarat wajib zakat ada dua, syarat pada orangnya, yang kedua syarat pada hartanya. Nah, yang syarat pada orangnya itu ada dua. Yang pertama hurriyah, merdeka. Bu jawab dong, Bu. Merdeka. 317. Jadi syaratnya itu merdeka. Dan merdeka ini bukan merdeka dari penjajah, itu bukan, maksudnya merdeka dari perbudakan. Maka kalau budak tidak kewajiban untuk membayar zakat, Bu ya. Budak itu kan budak. Budak. Nah, kalau nggak tahu budak, istrinya padat. Makanya Bu, budak. Kalau dipanggil nggak mau noleh. Kalau budak itu makanan Jogja, itu enak. Kalau budak itu hatiku sama kamu. Budak bukan makanannya bebek. Itu tuh kayak ibu yang kelihatan pintar, padahal Ustadz yang mikir. Jadi teman-teman yang berbagi, oh Ustadz pintar, minumnya dong. Jangan langsung disepil dari Ustadz, nggak manis ini minumannya, pokoknya nggak manis. Jadi subhanallah luar biasa. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi itu tadi Bu, budak ya. Kenapa budak gak wajib zakat? Ya iya, budak itu gak punya hak milik, Bu. Budak itu orang yang ditawar dalam peperangan ya. Ini kalau ceritanya panjang nanti kita keluar tema, tapi singkatnya gini aja. Islam kafir perang. Kemudian orang kafir ditawar. Ya, setelah ditawar, maka mereka akan dijadikan pertukaran tawanan. Setelah ditukar tawanan, gak ada yang menukar. Kemudian dimintakan untuk keluarganya membebaskan dengan membayar. Masih gak ada juga yang nggak mau dijadikan budak. Mau ada, masih mau dipenjara semua hidup. Maka jadikan budak seperti benda yang diperjualbelikan. Nah, itu namanya budak. Nanti kita bahas tentang perbudakan sendirilah, ada tema itu ya tentang perbudakan. Sehingga nanti bisa lebih memahami budak dengan makna yang sebenarnya. Karena kalau sepil-sepil gitu memang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan di hati, kok Islam mengakui perbudakan sih, begitu kan? Nanti ada temanya sendiri. Insyaallah boleh dibahas, itu namanya budak dalam Islam. Seperti apa secara clear ya, dari asal muasalnya seperti apa itu ada aturannya. Nah intinya budak di sini karena dia benda tidak bisa memiliki harta. Nah atas dasar itulah teman-teman yang dimuliakan Allah, karena dia tidak memiliki harta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya udah. Setiap punya harta jadi milik majikannya. Setiap punya harta jadi milik majikannya. Dan seterusnya ya. Seperti itu gambarannya teman-teman yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kembali dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu, budak tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib? Karena memang tidak punya uang. Setiap punya uang maka jadi milik majikannya. Budak ya, bukan pembantu budak. Sama kayak saya ngomong, budak boleh digauli oleh majikannya tanpa menikah. Boleh digauli, Ustaz? Boleh. Tapi budak, bukan pembantu. Nanti pulang-pulang pembantunya hamil sih. Kenapa hamil, Pak? Kata Ustaz halal digauli budak. Boleh di situ. Budak itu kawanan perawan. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, satu-satunya budak yang tidak boleh dijual itu budak Malaysia. Tahu budak Malaysia? Anak Walid. Jadi itu ya namanya budak Malaysia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Islam. Berarti orang kafir itu, ya saya ulangi lagi, berarti orang kafir, ya teman-teman yang dimuliakan mereka tidak wajib untuk membayar zakat. Nah, artinya kalau ada orang kafir mu'alaf, ya sudah umur 60 tahun, selama 60 tahun kan nggak pernah bayar zakat, Pak Ustaz. Iya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tidak pernah membayar zakat itu. Apa dia wajib membayar zakat? Tidak. Kecuali kalau murtad, yes, wajib. Ada orang murtad umur 20 tahun, 25 tahun, masuk Islam 30 tahun, 5 tahun nggak bayar zakat, wajib diqadha. Murtad itu termasuk qadha sholat wajib. 5 tahun itu, jadi jangan dipikir murtad itu gratisan. Lah kalau murtad gratisan, enakan diri ya. Aku masih muda, mau cuti dulu aja jadi orang Islam 5 tahun. Zina, judi, mencuri, malah masuk Islam lagi, nyaman banget nih kalau bukan Islam. Ya semuanya nanti tetap akan ada hisabnya. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksudnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini unik loh, Ibu sadar gak sih? Biasanya kalau kita ibadah apapun bentuknya itu pasti ada syarat 2 lagi. Cuma ini nggak disebutin di sini. Apa ya? Di sholat disyaratkan, di haji disyaratkan, di puasa disyaratkan, di zakat ada 2. Nggak ada syarat yang itu nanti rukun beda lagi. Syaratnya orang wajib zakat itu apa? Ada 2 perkara yang di ibadah lain ada di sini kan? Ya, berakal satu, oke, satu lagi. Enggak pada berakal orang ini. Balik. Nah, balik berakal. Semua ibadah pasti ada. Salat sholat berakal balik. Salat puasa berakal balik. Ibu tahu ibu nggak sadar kan? Kalau Ustaz nggak sepil begini mungkin ibu nggak sadar. Ternyata anak kecil wajib zakat. Ternyata orang gila wajib zakat. Ibu kalau sama melihat muka saya juga sama gila juga. Gila. Buat. Bu, dari Ustaz. Ini mohon maaf kalau Ustaznya bukan orang fikih mungkin dilewatin gitu aja. Saya agak dari tadi mikir ada 2 yang kurang ya. Ternyata yang pertama ayatun balighan, balik nggak disebutin. Kenapa? Karena memang ternyata zakat menjadi satu-satunya ibadah yang tidak disyaratkan harus dewasa. Ini pasti mulai berpikir, udah mikir, mesti mikir. Ini saya tahu. Emang ada bocil punya uang suruh zakat? Tuh, ada anak kecil 3 bulan pokok. Oh bisa tak? Jadi kalau itu mau dengar cerita, saya cerita. Dan kalau itu mau juga nggak apa-apa. Tempatnya nggak mau ya sudah. Baik berikutnya teman-teman yang nggak bisa udah terlalu nggak mau saya mas. Enak aja. Kamu pikir aku seperti Jadi teman-teman
teman-teman yang dirahmati Allah, lu bisa ngomong-ngomongnya sopan, mau Pak Ustaz, mau kan, gitu loh. Di kosan lanci juga, dipikir kita Ustaz murahan. Jadi, kata ibu aku kok salah terus Ustaz ya. Memang namanya jemaah itu harus salah. Kalau Ustaznya salah baru masalah ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada cerita bapaknya pengusaha kelas kakap, istrinya seorang dokter spesialis yang bisa dibilang ya apa ya istilah kita itu bisa dibilang VIP lah dokter. Kan ada dokter itu yang mau sukses, ada yang nggak sukses, sama aja kayak profesi lainnya sama. Ini yang sukses. Jadi kalau di total aset mungkin ada sekitar 20-30 miliar. Dua orang ini karena sama-sama apa income-nya dapat ya. Akhirnya masya Allah tabarakallah dengar kabar ada suatu tanah yang murah. Ini mau bisnis ceritanya gitu. Nah, dia mau bisnis. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mau beli tanah di situ seharga sekian M. Berangkatlah istri dengan si siapa tadi itu si suaminya, anaknya satu masih umur 3 bulan dititipin sama pembantunya. Berangkat mereka berdua pulang, alhamdulillah kecelakaan, meninggal dua-dua. Yang terjadi apa? Bapak mama nggak ada, anak cuma satu laki-laki, ada saudara tapi tahajud berhalang kalau ada anak, maka anak menguasai semua warisan. Anak kecil memiliki 30 miliar. 3 bulan sudah punya 30 miliar. Ibu sebuah ini. Ya, malas. Ajak tambah naik. Kalau ini gak dipakai diblokir. Kos-kosan sehari 3 juta. Tanah gak dipakai baru dia ada lagi. Itu sudah serangan goyang-goyang. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bu, kamu tadi suka ngomong apa sih tadi? Ibu nggak paham dong, nggak paham. Jadi begitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kesimpulannya anak ini jadi kaya raya. Apakah dia wajib membayar zakat? Yes. Dia wajib membayar zakat walaupun dia masih bocil. Dia wajib membayar zakat walaupun dia masih bocil, Pak Ustaz. Walaupun masih bocil. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, jamaah yang dirahmati Allah, kami mempertegas kembali, ibu-ibu yang dimuliakan Allah walaupun masih bocil dia wajib bayar zakat. Yang kedua adalah ortu ODGJ. Emang ODGJ yang kaya Ustaz adalah, Bu, mohon maaf ya, mindset kita banyak yang keliru dipikir. Nah, kalau orang gila itu seakan-akan hartanya udah bukan punya dia, begitu ya? Keliru itu kalau di Islam tidak. Orang gila tetap hartanya milik dia, istrinya tetap istri dia loh ya. Hati-hati, naudzubillah saya nggak ngapain yang punya satu aja. Suami pun naudzubillah gila, ibu dengerin Ustaz, itu tetap suami ibu. Tetap. Kalau masalah nanti ibu gugat dia disebabkan karena dia nggak bisa menafkahi, nah itu lain masalah. Nanti jatuh putusan cerainya dari pemerintah, bukan dari ibu. Suami itu udah gila mau kawin lagi sama laki-laki lain, dasar orang kecilan. Gak ada otomatis, gak ada. Aku pikir metik atau otomatis. Tetap suami itu.
ya, tetap suami, ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadi pelajaran bahwa ternyata ini tidak disyaratkan berakal dan tidak disyaratkan sebalik. Kenapa? Karena berhubungan dengan uang dulu. Sekarang gini aja, saya mau tanya nih. Alhamdulillah ya, anak ibu misalnya ngecahin kaca masjid, dia berdosa. Dosa nggak dia? Anak kecil ngecahin kaca masjid, berdosa nggak bu? Enggak, namanya anak kecil. Tapi tetap wajib ganti nggak? Wajib. Siapa yang ganti? Kosong parah biasa. Biasa aja. Orang gila misalnya mukulin mobil orang tetangganya gitu, dosa kalau dia? Enggak. Tapi keluarganya wajib ganti nggak? Wajib. Gitu loh. Karena harta itu tidak akan putus saja dengan sifat. Ini yang perlu kami pertegas, biar tidak ada masalah ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Kemudian sekarang kita masuk pada hartanya. Untuk syarat hartanya gimana Pak Ustadz? Untuk syarat hartanya tadi kan untuk orangnya sudah selesai ya. Sekarang kita masuk untuk hartanya. Disyaratkan beberapa perkara. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, apa itu yang pertama? Ibu pikir saya nyanyi, tadi nyanyi. Oh, yang pertama adalah milkut tam, harta yang sempurna. Milkut tam adalah harta yang sempurna. Maksudnya Pak Ustaz, ya kepemilikannya harus dimiliki secara sempurna. Yang dimaksudkan dengan harta yang sempurna apa Pak Ustaz? Yaitu harta tersebut sepenuhnya bisa dimiliki dan digunakan kapanpun ia melakukannya. Harta tersebut sepenuhnya dimiliki dan digunakan. Dimiliki dan digunakan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimiliki dan digunakan pada saat kapanpun ia tidak ingin. Maksudnya kapanpun tak akan dibatasi oleh waktu. Itu namanya kepemilikan yang sempurna. Saya akan jelaskan, tenang aja, nanti dulu saya jelasin. Pasti bu bingung itu kelihatan dari suaranya kurang. Pasti itu namanya ustadzah, bertanya dengan ustadzah. Dan dua ustadzahnya sama-sama bingung. Cocok sudah. Maksudnya apa mbak? Oh kayaknya itu begini mbak, iya kan? Gak tahu juga sih. Itu soalnya di ustadzah sama ustadzah sama-sama bingung. Kenapa ibu bingung? Karena ibu belum minum kopi. Sanawa, ngeri namanya sanawa. Jadi harta itu dimiliki. Nih, Ustaz miliki nih. Ustaz miliki. Ini milik Ustaz. Tapi Ustaz bisa menikmati enggak? Bisa. Apa nunggu pengajian selesai baru boleh Ustaz minum? Tidak. Itu namanya milik sempurna. Sekarang ini, meja ini Ustaz nikmati boleh enggak? Boleh. Tapi itu boleh enggak Ustaz miliki sampai pulang? Enggak boleh. Itu berarti tidak sempurna kepemilikannya. Atau dimilikinya enggak sekarang, nunggu nanti. Contoh, Ustaz, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, meja ini Ustaz bawa pulang aja enggak apa-apa. Itu namanya wasiat. Pada saat dia ngomong itu, apakah Ustaz sudah memiliki ini? Belum. Tapi nanti kalau beliau meninggal, apakah dimiliki Ustaz? Ya. Itu namanya kepemilikan tidak sempurna, karena masih nunggu nanti. Paham ya? Saya akan kasih contoh spin beberapa harta yang dimiliki dengan cara yang tidak sempurna.
Apa saja contoh-contohnya Pak Ustaz? Contohnya ada banyak. Oh, contohnya ada banyak. Apa saja? Ada banyak. Ada banyak. Dah. Baik. Kemudian berikutnya, belum. Ibu jangan minta gitu, belum Pak Ustaz, tolong jelaskan Pak Ustaz. Belum. Kalau demo aja. Dengerin PBB naik 3000% stres. Ya kan, ternyata dibatalkan. Bukan dibatalkan, dipending. Ibu jangan kira dulu ya, bukan dibatalkan, dipending, ditahan dulu maksudnya sampai masa tenang. Baik, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya negara kita itu, andai kata pajaknya kecil tuh, harusnya masih bisa hidup. Karena kita punya alam. Tapi punya alam faktanya belum cukup karena uangnya udah ada dialirkan ke tempat sesuatu yang memang tidak pada semestinya. Mohon maaf ya, korupsi itu ada dua. Yang pertama korupsi memang dia maling, dia ngambil uang negara. Yang kedua enggak, korupsinya kita maling, dia menghambur-hamburkan uang negara. Iya, saya punya istri. Naudzubillah dia curi, berarti emang pencuri. Tapi istri saya bukan pencuri, cuma dia tuh orang yang nggak bisa ngatur keuangan, suka boros-borosan, nggak bisa bedain. Anu bi besok nggak ada uang buat beli beras, uang kemarin mana bi? Oh dibuat anu beli HP iPhone gitu. Dia maling nggak? Enggak kok. Dia kan masih ada, dia pakai maksudnya nggak digunakan yang lain, tapi caranya salah. Gitu loh maksud Ustaz. Saya ceramah di salah satu restoran terkenal di Balikpapan, dan restoran ini hitungannya memang lumayan mahal. Ini kenapa sih? Gak usah nyebut merek, gak pernah beliin aja kalian. Kalau nyebut merek itu nanti kebelinta gitu. Kapal-kapal kalian. Ya langsung pakai GoFood, kirim dekat sini aja. Iya. Dulu orang BDS boleh ngeles, ya kan, kejauhan dari rumah Ustaz. Sekarang kan dekat, saya kirim-kirim gampang lah. Kalau niat, enggak niat ya gitu. Karena niat nggak punya uang, jadinya cuma begini jadinya. Berharap dapat cici stick, malah dapat kayak gini. Jadi ibu-ibu, aduh sehat ya. Oh punya banyak kayak gini sehat. Lagu. Ya, jadi seperti itu. Ya kelihatan sih kalau anggarannya minim itu ya. Jadi ya kopi hitam manis, kopi janji setia, kopi titik koma, kopinya sama lagi. Jadi teman-teman, ini loh lele pikir jalan aja pakai rombongan gini kan? Ada gaya mau lagi. Jadi ini jemaah yang begini, dia pasti itu Ustaz beneran gak sih? Itu berarti jemaah baru ya, kelihatan. Jadi itu Ustaz bercanda serius ini. Jadi teman-teman semuanya bercanda, kecuali yang logistik tadi serius. Baik. Kolesterol. Perantau bisa ya bisa kolesterol Google ke situ. Ya sekali-kali dulu baru kolesterol, 4 kali kirim lagi jangan tak kolesterol, itu betul. Sekali itu kenapa enggak? Jadi ibu yang dimuliakan Allah, acara keren, ujung-ujungnya ubik. Jadi teman-teman yang berbahagia. Dan tadi ngebahas apa sih ini Masya Allah? Oh, harta yang tidak sempurna. Contohnya yang pertama, uang yang dipinjam yang tidak jelas statusnya. Uang yang dipinjamkan dan tidak jelas statusnya. Saya akan jelaskan tentang aja. Uang yang dipinjamkan dan tidak jelas statusnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas lagi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, ini mohon maaf ya, ada banyak kekeliruan
Irwan di sini, perhatikan. Saya minjemin ibu duit. Berarti uang saya dipakai ibu nih. Kita ternyata tuduh-tuduhan nih. Tuduh-tuduhan gimana Pak Ustaz? Siapa yang bayarin zakat? Akhirnya tuduh-tuduhan. Kenapa saya bilang tuduh-tuduhan? Jatuhnya begini Bu. Jatuhnya begini, perhatikan. Kamu ya, kalau dilihat dari sisi yang punya, ya memang itu uang saya. Tapi ditinjau dari sisi yang memanfaatkan kan ibu yang pegang. Akhirnya kita tuduh-tuduhan. Yang bayar zakat siapa Bu? Ustaz dong, Ustaz kan yang punya uang. Berarti Ustaz yang bayar zakat. Iya juga sih. Tapi di sisi lain kan ibu yang pakai, ibu yang menikmati. Kok saya yang bayar zakat sih Bu? Oh iya Pak Ustaz, bla bla bla. Nah, di sini akhirnya saling tuduh-tuduhan. Ternyata Islam lebih memilih. Ternyata Islam lebih memilih ibu-ibu yang dirahmati Allah bahwa yang membayar zakat adalah yang punya uang. Ustaz, yang bayar zakat. Nah, kenapa ya? Karena ada faktornya itu uang Islam. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, karena memang de facto itu uang Ustaz. Maka Ustaz yang bayar zakatnya. Ya rugi Pak Ustaz, dan memang ngutangin duit orang itu rugi Bu. Ya, ngutangin orang uang itu rugi secara finansial. Karena memang kita kalau ngutangin itu niatnya cari pahala. Dan segala sesuatu yang mengandung pahala, yang mendapatkan nilai pahala, ibu-ibu pegang omongan saya, semuanya teman-teman yang mengandung daripada nilai pahala pasti ya itu merugikan. Ya sholat kita rugi nggak sholat? Rugi lah. Rugi apa Bu? Rugi waktu. Zakat rugi nggak Bu? Rugi lah. Rugi duit, ya kan? Apalagi haji, rugi tenaga, rugi pikiran. Banyak Bu kalau kita orang rugi. Tapi mohon maaf, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pelajari, kita akan jadinya pahala. Namun tapi kalau juga begitu, kita tidak iya rugi lah, pastilah. Bagaimana kita nggak rugi? Ya pasti rugi. Tapi kan kita jadi pahala. Makanya sudah rugi uang kita dipakai orang, rugi kita bayarin zakat, rugi kena inflasi, rugi juga nanti belum kalau orangnya susah bayar, tertekan, tertindas, teraniaya, tertolimi, menderita, menyala Ustazku. Ya. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kembali laptop dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Maka dari sini bisa diambil garis kesimpulan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang yang kami itu rugi. Satu. Nah, tetapi ini mau sampai kapan? Kalau ini dilanjutin terus Bu, maaf kata Bu, ambles terus lama-lama. Bayarin, kalau ternyata orang yang ditagih nggak mau bayar, Bu. Bu bayar Bu, enggak Bu, kamu nggak mau bayar. Ustaz tiap tahun bayarin zakatnya. Maka disitulah tadi, pada saat Ustaz utangin orang dan orang itu tidak mau membayar dan Ustaz sudah berputus asa daripada mengharapkan dia untuk membayar, maka yang seperti itu Ustaz sudah gugur, tidak wajib membayar zakat karena itu namanya kepemilikan yang tidak sempurna. Dan yang pertama, jelas B. Terserah itu lah. Kan juga ada yang jawab. Jadi jawab itu. Ya gak usah terlalu keras. Kemudian berikutnya yang kedua, harta yang diwakafkan untuk umat itu tidak ada zakatnya. Karena kalau kita ngomong harta yang dimiliki oleh umat, saya mau tanya sama ibu, ya harta yang dimiliki oleh umat. Nah sekarang saya mau tanya, yang punya siapa? Wakaf itu punya siapa? Ustaz memiliki ini pasti
ini masjid wakaf. Saya memiliki. Kita orang Islam semua memiliki. Semua orang Islam punya hak di sini. Kita memiliki. Tapi kita memanfaatkan. Kita memanfaatkan ini kita boleh manfaatkan semau kita itu mau datang kapan pengajian silakan. Tapi pertanyaannya emang lu memiliki? Enggak. Makanya dana wakaf tidak ada zakatnya. Dan ini juga sempat jadi diskusi kemarin kita. Sempat jadi diskusi ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, saya protes sama mereka itu. Kalian itu ya orang wakaf bisa dipajak itu gimana? Ternyata di tempat kita aset yayasan kena pajak. Jadi baru tahu itu. Makanya waktu Ustaz Abdul Somad dapat uang dari YouTube, didatangi orang pajak, beliau cerita, dimintain pajak, beliau ketawa. Ya karena dia tuh uangnya untuk apa? Saya langsung taruh di dana wakaf pesantren. Akhirnya pas lagi pajak, malah sama Ustaz Somad dimintain sumbangan. Ya kamu bang, diminta kita gitu. Pembangunan pondok dananya murni dari umat, santrinya gratis. Terus kamu mintain pajak dari mana? Tapi bangunannya ini bagus Pak Ustaz. Bagusnya itu karena disumbang orang. Ya alhamdulillah. Ada aja Pak Ustaz saya sumbang tekel ya, saya bilang tekel lantai berapa? Lantai 2 udah Pak, lantai 1 aja, tapi setengah aja, tapi carikan yang mahal. Maksudnya kalau di atas habis, misalnya dia habis 60 juta, saya minta carikan setengah aja, tapi habisnya sama 60 juta juga. Memang kenapa Pak Ustaz? Saya ingin membranding kalau Islam itu VIP. Makanya kalau ibu datang ke pondok banyak yang kaget, ya ini pondok atasnya aja belum jadi, bawahnya sudah semewah ini. Saya memang ingin membranding, saya orang bisnis, saya orang marketing. Saya tahu gimana orang itu memandang pasti dari awalnya. Ya, kalau dari awalnya sudah buruk, nggak akan dianggap orang. Makanya saya kan buat yang bagus. Yang pertama, tampilannya dulu. Masya Allah ibu ya. Walaupun tidak punya uang, kita gayanya gaya elit. Begitu. Agar Islam terbranding sebagai agama yang VIP. Dan akhirnya orang datang situ kalau imbang mudah sekali. Percaya ini pondok serius gitu. Ya, kalau kita bersihkan yang bersih, yang rapi, kotor dikit kita marahin. Kita berani sewa orang untuk membayar orang yang membersihkan pondok. Jadi bukan santri yang bersihin, tapi orang betul-betul yang bersihin. Ya, dan alhamdulillah itu keseriusan kita dibalas sama Allah. Ya tadi itu mudah banget untuk orang-orang yang membantu nik itu anak-anak pasien makannya tempe terus kasihan. Tempe banyak, besoknya tempe Bali, besoknya tempe goreng, besoknya tempe bumbu kacang, besoknya tempe kecap. Kasihan minggu tolong dibedain lah. Kasihan dananya nggak cukup, udah apa sih ini tahu kasih tahu ya. Jadi kan beda bu, jadi sama apa beda loh. Tempe kan keras, tahu kan enggak? Yang kayak ibu beli depan gerbang tadi itu pengajian udah heboh beli tahu depan situ. Jadi teman-teman Ustaznya lewat cuekin udah ngurus gitu. Iya, profesi paling keren itu muka gak ganteng, kaya gak terlalu dikuburin wanitanya yang tahu tadi. Jadi begitu ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi contohnya. Jadi kalau untuk dana wakaf gak ada zakatnya. Makanya ada dana wakaf. Pernah Bu waktu pembangunan dulu ya, waktu belum ada pembangunan. Jadi kali kami itu sempat di angka 1,5 M pernah itu. Waktu pandemi uang kumpul, tapi kami gak bisa gerak karena pandemi. 1,5 M itu sempat saya tanya, ini gak dizakatin kan? Zakat apa? Siapa yang punya itu? Ya yayasan, mana ada yayasan punya? Yayasan bukan manusia. Ya, saya bilang begitu. Jadi itu nggak ada zakatnya, tetap nggak ada. Misalnya masjid punya dana banyak, nggak ada zakatnya. Tapi itu dulu, sekarang menjadi semen. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gambarannya Bu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Dana wakaf tidak ada zakatnya.
Kemudian yang ketiga, harta yang dimiliki secara massal. Contohnya gimana, Tat? Contohnya sumbangan untuk anak-anak yatim. Nah, pertanyaan saya itu uangnya siapa? Anak-anak yatim, banyak di situ. Gak ada zakat, tidak ada. Donasi untuk bencana alam, ada, wujud orangnya itu ada. Mungkin ada 50 kakak yang terdampak misalnya. Tapi pertanyaannya yang mana, yang orangnya yang mana gitu loh, tidak bisa dijelaskan. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, secara umum masalah habis atau juga fasum, Bu. Ibu tahu fasum? Fasilitas masuk sembarangan aja. Fasilitas umum, fasilitas masuk. Jadi kalau masuk fasilitas umum dia sudah mesum. Ada mesum difasilitasi. Jadi ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, Bu, di Fasum di daerah Wika itu ada salah satu klaster kreatif, memang orangnya kreatif di situ. Ada Fasum umum kayak lapangan gitu. Nah, mereka tuh pengen main bulu tangkis. Pengen main bulu tangkis, mereka nggak punya lapangan kan, nggak punya tempat. Daripada keluar nyewa, kata mereka, ini lapangan ini kita buat bulu tangkis yuk, buat bulu tangkis. Awalnya untuk warga, ternyata karena suasananya di komplek itu nyaman, enak, asri, banyak orang datang itu nyewa. Dan sekali nyewa lumayan, sehari kok bisa dapat untung sekian ratus ribu. Anggapnya bisa contoh di sehari dapat 300.000 aja, dan 300 kali 3 bulan kan 9 juta. Disitulah akhirnya mulai berkembang pemikiran untuk orang dikelola lagi. Akhirnya masya Allah penghasilan di atas 10 juta, 15 juta, hampir 20 juta, dikalikan 12 bulan, banyak dapatnya. Disitulah akhirnya mereka bertanya kepada Ustaz, ini apa perlu kami membayar uang zakatnya? Apa perlu kami membayar uang zakat? Saya jawab tidak perlu. Kenapa tidak perlu, Pak Ustaz? Ya karena memang tidak ada yang dimiliki secara umum. Itu namanya harta yang tidak sempurna. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya harta milik negara. Ibu tahu harta milik negara? Teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, seperti BUMN itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, kami mempertegas kembali BUMN itu tidak ada kewajiban zakatnya. Teman-teman yang berbahagia, kenapa tidak ada kewajiban zakatnya teman-teman yang berbahagia? Karena memang BUMN itu milik negara dan negara itu milik umum, maka kepemilikannya tidak sempurna. Kemudian yang terakhir adalah harta pinjaman. Maksudnya harta pinjaman bagaimana, Pak Ustaz? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari berkaitan dengan harta pinjaman, teman-teman yang dirahmati Allah, ini kebalikan yang nomor 1 tadi. Ketika saya minjem uang kepada ibu minjem uang kepada saya, maka uang yang ibu pinjam tadi itu bukan harta yang sempurna, karena bukan punya ibu itu kan. Walaupun di tangan ibu bisa memanfaatkan, tapi itu bukan milik ibu, begitu. Tuh, maka teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah yang dirahmati Allah,
Itu poin 1 Bu ya. Kemudian poin yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah harta itu bersifat nama. Nama itu apa? Bersifat tumbuh, berinvestasi. Ini nomor 2 sudah ya. Jadi nomor 1 kan hartanya sempurna. Terus penjelasannya bla 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 panjang. Sekarang udah masuk poin kedua, harta itu bersifat nama, berinvestasi. Ibu kalau susah nulis nama, tulis aja investasi udah. Ya, berinvestasi, gampang menuai. Harta itu bersifat investasi, atau dikenal dengan bahasa istilah tadi nama. Masih aja muter di situ ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu sekali lagi masih bahas nama, saya pulang. Dari tadi Bu, apa tadi? Nama, N-A-M-A-K, nama. Artinya investasi. Ayo ulangi lagi kalau berani. Investasi. Capek memang Ustaz sudah mau mancing emosi orang. Minum kopi soalnya gitu. Jadi menyala Ustaz. Ya. Jadi ibu-ibu, tak ada ngomong ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang Ustaz sampaikannya sifatnya adalah berinvestasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau harta tidak nampak maka tidak ada zakat di dalamnya. Ibu sadar nggak? Sampai yang mohon maaf ya Bu ya, emas itu wajib zakat nggak Bu? Wajib. Nanti bakal terkaget-kaget ternyata nggak semua emas wajib zakat. Ada beberapa emas yang tidak wajib zakat. Contohnya emas yang digunakan sebagai perhiasan, karena dia tidak berinvestasi, dia cuma digunakan. Nanti penjelasannya. Nanti ada penjelasannya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke laptop dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Kemudian berikutnya yang ketiga, harta itu memenuhi standar minimal. Harta itu memenuhi standar minimal. Nah, standar minimal itu disebut dengan nisab. Ayo boleh bingung lagi. N-I-S-O-B, nisab. Suka dengan nisab. Mulai kan nisab, N-I-S-O-B, nisab. Aku suka dengan nisab. Jika kamu suka nisab, bertemu karena 3 kali. Ya. Itu kayak Dora itu. Ya Allah, ya Allah. Dosa apa semuanya? Berjumpa dengan emak-emak yang suka membahan. Sabar Pak Ustaz. Maksudnya yang mendolimi aku sabar. Jadi enggak, biasanya kan gini Bu, ada orang ganggu saya emosi, ada pihak ketiga. Ustaz sabar, itu masuk akal. Jadi enggak, dia menyakiti aku, sabar Pak Ustaz. Jadi memang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ada nisab ya, ada batasan. Nanti pelajaran panjang, tapi saya spill contoh satu aja. Misalnya kayak emas 85 gram. Artinya walaupun ibu udah punya emas,
Ya, walaupun ibu udah punya emas banyak, ya, tapi kalau ternyata mohon maaf, emas ibu belum nyampe, nisabnya masih 80 gram, nggak ada zakat. Ya, nggak usah disimpulkan Bu ya, nanti ada penjelasannya, tenang aja. Dia itu udah mulai nyimpulkan di hatinya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali jadi apa yang bisa jelaskan teman-teman yang berbahagia di rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang keempat, harta itu sudah masuk dalam waktu yang ditentukan. Harta itu sudah masuk dalam waktu yang ditentukan. Disebut dengan haul. Ayo bingung lagi ya. H-A-U-L, haul. Aku suka dengan haul. Mulai nanya lagi nih. Ya Allah. Jadi itu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ya namanya haul. Maka ibu yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali berkaitan dengan haul, ya, waktunya 1 tahun Hijriah. Walaupun tidak semua Bu ya, nanti ada beberapa zakat itu yang tidak pakai haul. Kayak zakat profesi itu dia nggak pakai haul, ya, nggak pakai haul. Langsung kapan dapat langsung dikeluarkan. Zakat pertanian juga sama, dia nggak pakai haul. Kapan dapat langsung dikeluarkan. Itu ada beberapa yang seperti itu memang ada. Tapi mohon maaf kalau kita ngomong secara general, secara umum, maka sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling banyak itu nanti zakat itu bentuk haul. Contoh seperti zakat harta, zakat emas, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang nanti dia membutuhkan daripada yang namanya haul. Film India akan membutuhkan haul khan, ya, usaha beda ya. Kemudian yang kelima, harta tersebut melebihi dari kebutuhan dasar. Ya, harta tersebut memiliki atau melebihi dari kebutuhan dasar. Artinya apa Pak Ustaz? Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai nanti zakat, sedangkan yang bayar zakat masih butuh uang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam memang zakat melindungi orang miskin, memang melindungi orang miskin. Tapi melindungi orang miskin bukan maknanya mendolimi orang kaya. Kan ada orang kaya itu yang kayanya kaya kamuflase. Tahu gak? Kaya bersifat kamuflase. Ibu, kaya yang sifatnya cuma kamuflase. Itu gimana maksudnya Pak Ustaz? Jadi dia kayak kaya numpang lewat gitu. Susah-susah sih ngejelasinnya. Gak usah jauh-jauh lah. Coba ibu saya tanya, Idul Fitri ibu dapat THR 5 juta THR-nya, ngeri. Dipakai belanja 2 hari habis. Itu namanya kaya kamuflase.
Iya. Sama mohon maaf ya, mohon maaf gak semua tapi kebanyakan orang yang dapat warisan. Ibu lihat, terutama yang dapat warisan dengan cara yang gak benar. Ibu lihat aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, orang-orang yang dapat warisan dengan cara yang tidak benar. Ibu perhatikan omongan saya ini. Ibu cek sendiri. Uang berapa? Dapat berapa? 800 juta warisan. Pegang sama Ustaz dalam. Gak tahu aja. Uang itu kayak cepat ngalir. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gambarannya jamaah yang dirahmati Allah. Oke, Ibu. Itu harus lebih dari kebutuhan pokok. Jadi artinya ketika nanti sudah punya uang, nanti dilihat dulu. Kalau langsung punya duit langsung dikeluarkan. Tapi nanti dilihat dulu apakah sudah melebihi kebutuhan pokoknya. Karena kalau tidak kan kasihan tuh ya. Artinya Islam itu bukan agama yang zalim. Nah, bukan agama yang zalim. Nanti kalau misalnya na'udzubillahi min dzalik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang punya duit langsung diwajibkan zakatnya kan dilihat dulu sudah lebih dari kebutuhan pokoknya dia. Kalau memang belum lebih dari kebutuhan pokok ya jangan. Ya nanti itu akan menzalimi orang. Na'udzubillah min dzalik. Baik teman-teman, alhamdulillah dengan ini berarti syarat untuk orangnya sudah, syarat untuk berdaya sudah. Nanti di pertemuan berikutnya berarti kita udah masuk pada dagingnya ya. Yang pertama nanti kita bahas adalah zakat uang emas dan perak. Itu tema kita berikutnya. Zakat uang emas dan perak. Baik. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, seperti biasa kita berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, seandainya kita itu punya kos-kosan, apakah zakatnya itu sama dengan harta yang lainnya yang 2,5%? Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi gini Bu, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang zakat itu kan tadi sudah saya spill ya, tidak bisa disamakan. Nanti ada item per item, ada emas, ada zakat pertanian, habis itu berarti zakat apa investasi, zakat hewan, zakat ma'adan harta temuan, zakat ringkas harta apa ma'adan harta tambang. Jadi masing-masing nanti ada aturannya. Nah ini saya nggak mau ngejelasin terlalu jauh, tapi saya spill dikit aja sesuai pertanyaan ibu aja, ya sesuai pertanyaan ibu aja. Saya sampaikan teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah bahwa zakat kos-kosan nanti masuk dalam zakat investasi yang dikeluarkan 5%, bukan 2,5%. Dan saya pikir itu menjawab. Nanti detailnya gimana pada saatnya. Sekarang aja nggak bisa. Ini strategi marketing. Biar ibu belikan saya kopi lah. Kalau ibu udah penasaran, ibu udah mau manggil saya, udah kasih kopi lagi. Silakan Bu, walaupun kopinya paling lah. Ada yang lain jamaah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya mirip-mirip pertanyaan ibu sebelumnya. Sudah mirip kakak ditanyakan. Jadi Pak Ustaz, ini kan ada rumah kontrakan. Nah, cuma rumah itu masih cicil gitu loh Pak Ustaz. Apa itu wajib mengeluarkan zakat? Terima kasih Pak Ustaz. Baik, ini Bu, zakat itu bukan karena rumahnya kecil atau rumahnya apa enggak.
Zakat itu karena ibu mendapatkan sesuatu. Paham maksudnya ya? Jadi mau rumah itu rumahnya ibu atau rumah itu rumah cicilan, karena ibu dapat sesuatu, ya udah, ibu kena zakat di situ 5%. Ya, mau itu rumahnya sudah punya ibu ataupun tidak, itu tidak berpengaruh apa-apa. Karena faktanya ibu punya penghasilan. Itu sama aja kayak begini. Ini contoh lagi. Misalnya Ustadz ini menyewa mobil, ya, atau punya mobil dengan cara cicilan. Ustadz sewakan tuh mobilnya ke orang lain, saya rentalkan, dapat penghasilan, dia tetap kena zakat, tetap lah. Ya, apakah cicilannya mengurangi kewajiban zakat? Enggak. Kenapa? Karena cicilan itu kan jadi mobil. Ibu tuh nyicil itu kan punya mobilnya ibu sendiri, maksudnya jadi milik kita. Ini kayak nabung di balik sebetulnya. Apa bedanya ibu nabung, beli rumah dikit-dikit jadi rumah, sama yang kedua tadi ibu beli rumah terus ibu tak bayar dikit-dikit jadi rumah, sama, cuma dibalik aja kan. Nah, atas penghasilan tadi itu ibu nak zakat. Kalau ibu gak dapat penghasilan, bisa contoh alhamdulillah kos-kosannya sepi, gak ada orang sama sekali. Yang ada malam-malam kotak itu. Maksudnya kena kolesterol bu. Ada kos-kosan. Ya gitu bu ya. Jadi tetap kena zakat. Baik. Ada lagi bu. Silakan. Assalamualaikum. Ini masalah zakat hasil kita kerja. Kalau kita hasil kerja umpama boleh dikatakan umpama 5 juta gitu. Zakat itu masanya 1 tahun sekali ya Ustaz. Terus dalam 1 tahun itu nggak ada sisa simpanan untuk kebutuhan keluarga. Apa itu wajib zakat ya Ustaz? Bentar, itu tadi penghasilan apa bisnis? Kerja, hasil kita kerja. Penghasilan Ya, berarti. penghasilan. Kalau beda, kalau bisnis itu kan dagang. Kalau penghasilan berarti gaji. Ini udah dapat gaji gitu kan? Kerja sendiri umpamanya kerja sendiri. Usaha. Baik, jadi gini, kalau untuk zakat, perniagaan itu nanti kan ibu-ibu mengumpulkannya yang dihitung zakat bukan yang kayak ibu omongin tadi, bukan. Sebenarnya nanti ada penjelasannya sih, kita belum masuk sama sekali ke situ. Baiklah. Jadi begitu, ibu-ibu yang memuliakan Allah. Jadi begitu ibu-ibu. Saya mau ngajak ibu kok bapak yang langsung berdiri. Salah objek berarti. Jadi ibu-ibu saya ulangi lagi ya, dari yang Ustaz jelasin tadi, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisnis itu bu, cara hitungnya nggak yang kayak ibu sampaikan tadi, tapi begini, pertama modal yang berutang itu berapa totalnya, gitu cara hitungnya. Yang kedua keuntungan dalam 1 tahun itu berapa total keuntungannya, kemudian ditambah dengan piutang, orang uang yang kalau kita dagang pasti ada orang utang sama kita, dikurangi hutang. Nah itu totalnya berapa? Kalau memang masih ada sisanya, ya berarti kena zakat. Kalau memang nggak ada sisanya, apalagi saya nggak ada duit, mana uang yang tadi itu sudah habis tak buat utang-utang kemana-mana, berarti bukan ibu bayar zakat, ibu yang dizakatin. Nah itu namanya kan miskin berarti kan? Itu loh maksud saya. Kan kita disebutkan tadi bahwa syarat wajib zakat benda tadi yang kelima apa tadi bu? Bukunya udah dimasukkan tas aja. Kapok ungkapan pokoknya. Berlebih. Ini sudah berlebih dari kebutuhan kita. Makanya kalau pengajian dulu saya buku jangan dimasukkan tas. Jangan mau pulang mau borong tabu depan gitu. Jadi ibu tuh nonton buku sebelum selesai ceramah itu sama kayak pengamen belum selesai nyanyi dibayarin gitu ya, begini. Jadi ibu begitu bu ya. Jadi jelas bu ya, saya ulangnya kalau emang tidak ada uang di paling berapa sudah ya apa. Tapi yang menurut saya bisnis macam apa itu? Masa nggak ada uang sama sekali? Allah begitu. Kembali kasih. Ada yang lain jemaah?
Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Mesti aku bagi muka kayak Ustaz Maulana gitu. Dan goyang-goyang gini-gini. Gak mau saya, Bu. Silakan, Bu. Misalnya ini jual apa tanah atau apa gitu kalau kerja itu zakatnya itu diberikan ke keluarga yang kurang mampu tuh boleh nggak? Jadi pertanyaan saya rubah biar nggak terlalu panjang jawabannya ya. Pertanyaan gini aja, intinya boleh nggak saya bayar zakat kepada keluarga saya sendiri, Pak Ustaz? Itu pertanyaannya kan? Maka jawabannya, kalau keluarga ibu tadi satu memang betul-betul masuk dalam 8 asnaf yang menerima zakat, betul-betul miskin. Karena kadang-kadang kita tuh dolim, tetangga kita miskin banget kita cuekin, saudara kita miskin-miskin biasa kita kasih. Itu yang bermasalah satu. Dan yang kedua, bahwa dia bukan keluarga yang wajib kita nafkahi. Siapa keluarga yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, bapak, mama. Itu wajib kita nafkahi. Tapi kalau keluarga bukan ini, maka boleh. Saya kasih zakat kepada paman saya, boleh. Karena bukan kewajiban saya menafkahi dia. Saudara saya, boleh. Saudara kandung, boleh. Mertua, boleh. Ngasih mama, nggak boleh. Ngasih bapak, nggak boleh. Ngasih istri, nggak boleh. Ustaz zakat ke istri. Istri beli nasi goreng. Nasi goreng ini makan Ustaz. Dulu gitu. Ya kan? Makanya kalau zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh. Jelas, Bu? Baik. Baik, kita lanjutkan. Kalau masih ada silakan. Kau masukkan bukumu di tas, mau nggak akan goyahkan. Tetap Ustaz lanjut pokoknya. Makin kau masukkan makin bergaya, Ustaz makin lama. Silakan Ibu. Silakan. Ya, apa yang mau dizakatin dalam pensiun kan otomatis penghasilannya sangat minim. Jatuhnya malah duafa. Jatuhnya malah duafa. Jadi pensiun itu sama dengan zakat penghasilan. Iya, dia penghasilan suami ibu. Jadi kalau mohon maaf ya, alhamdulillah jangan sampai terjadi. Misalnya sampai suami ibu akhirnya meninggal dunia sekalipun, dengan itu Ustaz, itu dana pensiun itu sama kayak dana penghasilan suami. Jadi pensiun itu bukan uang yang negara dikasih ke ibu, bukan, tapi uang suami ibu yang ditabung ketika dia bekerja. Ya, ketika dia memang bekerja. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu dapatnya kayak dana penghasilan. Cuman biasanya kalau udah dana pensiun nggak ada zakatnya. Kenapa nggak ada zakatnya? Ya iya, karena kan apa, Bu? Pensiun kan penghasilannya itu aja tuh. Biasanya malah lebih dikit daripada kebutuhannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu lagi boleh lah. Ya. Aku tanya. Ya. Kalau rumah cicilan itu bayar zakatnya pada saat kita mulai nyicil pertama atau setelah nanti lunas? Sebentar dulu, Bu. Rumah cicilan. Itu kan beli berarti kan? Ya. Kok malah bayar zakat? Gak ada zakat sama sekali, Bu. Nanti kan pemilik nggak jadi pemilik. Iya, tapi kan ibu sudah bayar zakat ketika ibu udah menerima uangnya. Ibu udah punya uangnya, gitu. Ketika ibu udah pegang uangnya, baru disitulah ibu-ibu memang diwajibkan untuk membayar zakatnya. Tapi ketika uang itu ibu belikan apapun, ini gak cuma rumah, beli apapun gak ada zakatnya. Mau beli mobil kah, beli rumah kah, gak ada zakatnya. Ya. Kalau menjual rumah mungkin nanti ada zakatnya, tapi kalau membeli sesuatu, orang beli kita ngeluarin duit lah. Kalau kita disuruh bayar zakat, enggak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kami mempertegas tadi, ya teman-teman yang berbahagia,
tidak ada zakatnya. Begitu. Baik teman-teman, kita cukupi sekian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi hikmah untuk kita bersama. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa nawwir qulubana wa waj'alna bi nuril iman la tadallana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم فنحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.